Saya prinsipal. Oh. Oh. Kuasanya enggak? Saya prinsipal. Iya, kuasanya nggak pakai kuasa atau gimana? Nggak kuasa yang mulia. Oh, gitu. Panggilan tidak berkata 534 di ruang sidang Sari lantai 2. Sidang berkata 534 di ruang sidang Sari lantai 2.
kategori orang? 3. 3 ya. Ya, ini mewakili dari kepala kantor. Ya. Ya. Kami buka dulu sidang perkara nomor 648 PW 2023 untuk Jakarta akan dibuka dan terbuka. Baik, dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak lawan yang hadir siapa? Saya sendiri fungsi awal yang mulia. Oh, sendiri langsung. Prinsipal yang mulia. Prinsipal. Oh. Prinsipal ada berapa orang? 3. Dan kawan-kawan? Penggugat 1 orang, yang tergugat 4 orang yang mulia. Ini, oh salah ketik ya. Siawan. Betul yang mulia. Kemudian dari pihak terlawan, kepala kantor KPP. KPP apa itu? Kantor pelayanan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Jakarta. Yang hadir siapa? Nah, itu yang mulia dari kuasanya yang mulia. Apa? Siapa yang hadir? Mana wakil kuasa? Kuasanya sudah Ya. Mohon maaf yang mulia, apakah ini kuasa yang baru atau kuasa yang sama dengan yang kemarin? Ini kan baru ini. Berarti kuasa yang baru ya dalam Iya. perlawanan ya? Ini kan baru ya. Ini Kan kan saudara kan sidang perlawanan ini. sidang perlawanan kan? Ah. Dismissal akibat adanya penetapan dis, kemudian saudara keberatan terhadap penetapan tersebut, saudara mengajukan gugatan perlawanan. Berarti ini baru ya yang mulia? Iya, tentu baru. Bolehkah saya minta salinan dari surat kuasa? Anda boleh lihat. Silakan. saja. Oke yang mulia. Jadi yang hadir siapa? yang hadir nomor izin yang mulia. Yang hadir di kuasa itu nomor 2 yang mulia. Pak Oji, Pak Oji, SA, kemudian Tiga, nomor 3 Pak Rahmat Radia, kemudian nomor 5 ya. nomor 5. 2, 3, 5. Memang sebelumnya sudah ada kok. Siapa? Memang sebelumnya sudah ada. Belum sudah. Oh, belum. Tahu kali ya. Oh. Nomor 2, 3, dan 5. Mau dicatat semua? Hah? Biar sebentar ya, setelah sidang ini ya. Ya, bisa dicatat karena kita tetap lanjutkan. Mungkin kalau Anda mau catat semua panjang nantinya. Jadi saya tetap berjalan yang mulia. Ya, nanti setelah sidang ini silakan Anda berdiri. Ya, 1 dan 5. 5, Tommy, oke. Ya, Dilanjutkan dulu aja yang ya. Nanti biar setelah sidang aja Pak, ya. Oke. Tetap akan Anda lihat. Oke. Ya, kalau kita menghabiskan waktu untuk mencatat bisa sampai 1 jam. Jadi setelah sidang Anda boleh melihat ini. Yang penting kami sudah menyampaikan kepada saudara, sudah memberitahu kepada saudara bahwa yang hadir pada hari ini adalah saudara Oji, Pak Oji, Esos ya, MH, kemudian saudara Rahmat Radia Kurnia Mesa dan saudara Tony Pramana. Ya. Mohon maaf yang mulia. Bolehkah saya
menginformasikan mengenai gugatan saya membuat 4 orang yang mulia, tetapi hanya 1 orang yang memberikan surat kuasa yang mulia. Jadi Siapa? sepertinya ada kekurangan surat kuasa yang mulia. Iya, ini kan terkait dengan perlawanan. Anda menggugat siapa ini? 4 orang yang saya gugat yang mulia. Siapa? Yang pertama adalah sebentar yang mulia, saya baca dulu. Yang pertama Ali Rahmat Saleh, yang kedua Ira Sulistia, yang ketiga Indiasih, yang keempat Ridwan yang mulia. Iya, Anda menggugat 4 orang. Betul yang mulia. Ya, di pengadilan atas. Sehingga atas dasar gugatan tersebut, kemudian saudara dilakukan pemeriksaan oleh ketua pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 62. Jadi ada dasarnya ya. Jadi dasarnya adalah ketentuan pasal 62. Boleh dilihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di situ ada kewenangan ketua pengadilan tata usaha negara untuk melakukan pemeriksaan, disebut secara teoritis dan secara disebut proses. Kalau secara teoritis pemeriksaan pendahuluan, secara teoritis disebut dengan proses dismissal. Anda boleh melihat itu di dalam ketentuan pasal 62. Saya kira ketentuan ini juga termuat di dalam penetapan yang kemudian Anda masih merasa dirugikan atas gugatan yang diajukan. Itu termuat di dalam penetapan yang dikeluarkan. Iya kan? Saya belum paham yang mulia. Maksudnya mulia, apakah dibenarkan 4 orang digugat, 1 orang yang memberikan surat kuasa? Nanti dilihat di dalam penetapannya. Itu yang menjadi dasar di dalam Baik, yang mulia. Ya. Tetapi yang mulia, bukankah itu perlu diperjelas dahulu sebelum kita memulai sidang yang mulia? Ya. Supaya jangan sampai ada orang yang salah hadir di sidang yang mulia. Ini yang memberikan kuasa kepada saudara penggugat adalah kepada tergugat adalah Ali Rahmat Saleh. Iya. Jadi yang mengajukan surat kuasa kepada penerimaan ini adalah saudara Ali Rahmat Saleh. Ya. Jadi saya kira pun juga saudara Ali Rahmat Saleh ini sebagai kepala kantor KPP Taman Sari, ya. Kemudian saudara Ira, Indiasih dan Ridwan ini sebagai supervisor, ketua dan anggota tim pemeriksa pajak. Jadi kalau yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara secara administrasi tentu adalah jabatan, bukan personal, tetapi jabatannya. Jadi yang digugat yang didudukan sebagai tergugat adalah siapa yang berwenang, karena kita akan berbicara mengenai masalah kewenangan, kita akan bicara mengenai masalah prosedur, kita akan berbicara masalah substansi yang kesemuanya itu dibingkai dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat secara teoritis, tentu jabatan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan, ya, personifikasi dari jabatan adalah orang, kepala kantor yang mengeluarkan keputusan yang kemudian merugikan saudara, kan seperti itu. Mohon maaf yang mulia, boleh saya tanggapi yang mulia, bahwa berarti kan yang mulia membenarkan dari 4 orang yang saya gugat hanya 1 orang yang memberi surat kuasa yang mulia? Saya tidak membenarkan, tentunya ini kan nanti silakan di saudara tim kuasa, karena ini yang digugat adalah 4 orang ya. Apakah kemudian Anda akan meminta kuasa kepada ketiga lainnya, atau kemudian cukup 1 orang yang Anda ajukan sebagai pemberi kuasa? Silakan. Izin kami tanggapi yang mulia. Ya. Jadi sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa di penggugatan pertama itu gugatan memformulasikan legal standingnya 4 orang tergugat itu adalah person, dan kesemuanya predikatnya adalah tergugat yang mulia. Alih-alih tergugat 1, tergugat 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga tidak bisa dipisahkan, tidak bisa didefinisikan porsi mana dari mereka masing-masing dalam hal terkait objek sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua, ke semua 4-4-nya ini adalah yang pertama Bapak Ali tadi adalah kepala kantor, kemudian 2, 3, 4 di bawahnya adalah person atau anggotanya beliau di kantor yang sama ya. Jadi kami berpendapat bahwa ya tentunya kalau dalam acara pun jabatan yang digugat harusnya cukup dari kepala kantor. Seperti itu yang benar. Oke. Dan yang terakhir dalam perkara perset ini pun
penggugat masih melakukan hal yang sama terkait legal standing, terlawannya masih sama yang mulia. Person A terlawan, person B terlawan, person C terlawan, dan seterusnya alih-alih 1, 2, 3, 4. Sehingga tidak bisa dibedakan mana porsi perbuatan masing-masing. Demikian yang baik, ya. Jadi perlu disepakati, ya, perlu diketahui bahwa dalam konteks gugatan perlawanan ini tentu kita akan melihat bagaimana penetapan atau bagaimana putusan perlawanan yang diajukan. Baik, yang mulia. Jadi bukan kita melihat bagaimana pokok persoalan sebenarnya, belum sampai pada tahap itu, ya, belum sampai pada tahap itu. Tetapi kita akan menguji ketentuan pasal 62. Jadi kalau penggugat tentu harus punya aturan dasar terkait dengan ketentuan pasal 62 itu. Jadi di dalam konteks gugatan pemeriksaan perlawanan, fokus kita adalah ketentuan pasal 62. Apakah di dalam pasal tersebut, di dalam penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan, ya, kalau kita mau melihat ketentuan pasal 62, itu sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 62 ayat 1, 2, dan 3 atau tidak. Ya, terutama di dalam pasal 62 ayat 1. Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Itu yang kita akan uji, yang kita akan lihat dalam konteks perlawanan. Jadi tidak masuk pada aspek yang kemudian pokok, belum pada sampai tahap itu. Ya, karena gugatan ini itu dilakukan pemeriksaan oleh ketua dan dinyatakan tidak lolos dis, dan atas dasar undang-undang itu diberikan ruang untuk mengajukan perlawanan atas penetapan ketua pengadilan. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih teman-teman tergugat. Saya masih belum mendapatkan jawaban yang pasti yang mulia. Apakah 1 orang ini mewakili 4 orang kah? Ataukah 3 orang itu dihapuskah? Ataukah 3 orang itu dianggap tidak pernah tergugat kah? Atau bagaimana yang dimaksudkan oleh tergugat yang mulia? Kita coba fokus dulu ya Pak ya. Sah saja Bapak menyampaikan itu. Saya runutlah dulu supaya Bapak bisa, Bapak posisinya bukan penggugat, sekarang pelawan. Dulu penggugat. Mereka dulu tergugat. Ini saya diperisikan detil dulu Pak, supaya nggak ada perdebatan gitu terhadap gugatan perlawanan. Paham Pak ya? Posisi sudah berubah. Baik, yang mulia. Ya, karena Bapak bukan lawyer juga, ya. Tapi kita harus sampaikan. Tadi apa yang disampaikan Ketua Majelis, ya, gugatan perlawanan itu dampak dari keluarnya penetapan Ketua Pengadilan yang menyatakan secara garis besar gugatan Bapak itu tidak lolos dis berdasarkan pasal 62. Paham sampai situ Pak ya? Paham yang mulia. Iya. Terus Bapak mengajukan perlawanan. Karena pasal 62 mengamanatkan itu, memperbolehkan itu mengajukan perlawanan. Sekarang kita sidang. Kan begitu. Posisi Bapak sebagai pelawan. Ya ada Bapak bilang mereka jadi tergugatnya dan mereka terlawan. Menyangkut mereka dari Bapak gugat dulunya penggugatnya itu tergugatnya itu 4, sekarang mereka berapa tadi? Nggak semua Pak ya yang memberikan saksi, 1 yang nggak ada, itu bukan bagian itu yang mau kita proses. Konsentrasi majelis hakim pada gugatan perlawanan ini hanya memastikan apakah penetapan ketua pengadilan yang menyatakan gugatan Bapak tidak lolos dis dibenarkan. Karena ayat selanjutnya, 62 ayat selanjutnya, pasal ayat 5-nya, kalau dibenarkan perlawanan Bapak, gugurlah penetapan ketua pengadilan itu. Ayat 5-nya. Saya nggak apa Pak ya, tapi bunyi ayatnya gitu. Pendek ilmu saya Pak. Kalau dibenarkan perlawanan Bapak, gugatan atau gugur penetapan ketua pengadilan. Paham Pak ya? Dan kita masuk ke acara biasa.
Udah, jadi bantah dulu Pak. Nanti Bapak nggak nyampe nanti apanya pesan saya. Nah, dan terhadap perlawanan ini tidak ada upaya hukum, ayat 6-nya. Jadi yang hadir pada hari ini, ya, yang hadir pada hari ini pihak terlawannya, yang mereka mendapat kuasa terhadap hal tersebut. Jangan dipertanyakan. Karena agenda kita hari ini cuma pembacaan perlawanan, tidak ada yang lain. Nanti acara singkat ini nggak ada diatur seperti apa. Majelis yang menentukan itu. Nanti setelah itu tanggapan terlawan langsung bukti surat langsung putus. Karena acaranya acara singkat. Jadi kita nggak ada perdebatan tentang itu. Itu dia Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi saya sudah menerima pemahaman bahwa ini terlawan Yang Mulia ya. Ya. Nah, tetapi Yang Mulia, tadi Yang Mulia membuat sebuah pernyataan yang sangat ambisius, di mana jangan dipertanyakan, tidak ada perbicaraan lebih lanjut. Tetapi Yang Mulia, bukankah Ambisius yang gimana ya Pak? Makanya Yang Mulia, baik, bolehkah saya bicara Yang Mulia? Ya. Boleh Yang Mulia ya. Jadi tadi Yang Mulia mengatakan bahwa jangan dipertanyakan, seolah-olah saya diperintah untuk tidak boleh mempertanyakan Yang Mulia. Pertanyaan apa? Ya, saya nggak ada mengatakan ambisius. Bolehkah satu-satu bicara Yang Iya. Mulia? Boleh. Nah. Kalau Yang Mulia bicara saya diam. Iya. Boleh ya? Jangan Boleh. diatur gitu Bapak. Enggak, saya nggak betul. Bolehkah saya bicara? Kalau boleh, saya bicara. Kalau nggak boleh, saya diam. Tapi ambisius Bapak harus ada disampaikan oleh ambisius. Bapak Baik, menyebutkan Yang Mulia. ambisius. Itu adalah pendapat saya pribadi Yang Mulia. Apabila saya salah, atau kasih tahu saya salah Yang Mulia, saya akan minta maaf. Ya, silakan. Jadi begini Yang Mulia, bahwa dalam sebuah persidangan tentu saja perlu dipahami mulanya persidangan dulu Yang Mulia. Ya. Nah, mulai persidangan adalah daripada adanya pelawan dan terlawan Yang Mulia kan. Tadi kan Yang Mulia sudah bertanya siapakah pelawan? Saya hadir Yang Mulia. Siapakah terlawan? Terlawan hadir diwakili oleh kuasa Yang Mulia ya. Nah, sedangkan saya memberikan informasi bahwa saya itu menggugat bukan 1 orang, tetapi 4 orang Yang Mulia. Nah, terlawan sudah memberikan argumen juga Yang Mulia. Tetapi argumen tersebut belum memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Apakah 4 orang ini diwakili oleh 1 orang? Apakah 4 orang ini dianggap 1 orang? Ataukah 3 orang itu dianggap gugur? Atau bagaimana Yang Mulia? Mohon kami diberi penjelasan Yang Mulia supaya persidangan ini jadi benar Yang Mulia. Jadi kalau kita melihat konteks surat kuasa, ya, ini kan surat kuasa jelas. Jadi surat kuasa, saya tidak akan, mungkin Bapak sudah banyak belajar tentang bagaimana hubungan relasi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tentu kalau kemudian yang bertanda tangan di dalam surat kuasa sebagai pemberi kuasa di situ 1 orang, tentu 1 orang yang di situ. Karena tidak bisa mewakili yang lain kalau gugatannya sifatnya individu. Dalam konteks ini dulu, kalau sifat gugatannya individu, tentu harus tidak boleh diwakili. Lain soal kalau gugatannya dalam bentuk jabatan bisa diwakili oleh. Nah, karena Bapak mempertanyakan tentang apakah ini gugatannya individu atau kemudian gugatannya saya menggugat 4 orang loh, tapi kok yang hadir 1 orang. Nah, tentu dalam konteks kuasa hari ini sebagaimana yang Anda lihat ya ditandatangani oleh siapa? Oleh Ali Rahmat Saleh SCM MM. Tentu yang memberikan kuasa kepada mereka ini adalah 1 orang. Karena dalam konteks, kalau sebagaimana dalam konteks individu ya, ini adalah sebagaimana pemahaman saudara, berarti oleh Pak Ali, gitu kan, Pak Ali Rahmat Saleh, ya, sebagai kepala kantor. Kalau Bapak mempertanyakan dalam konteks individu, tapi kalau Bapak mempertanyakan dalam konteks jabatan, itu bisa saja, karena Pak Ali ini merupakan pejabat yang mewakili kepala kantor KPP Taman Sari, kan begitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan itu mungkin jangan sampai salah di dalam memahami konteks seolah hakim bersifat melarang saudara. Tidak. Kami di dalam tidak punya kepentingan apa-apa. Kami tidak punya kepentingan perkara yang Anda bawa. Kami hanya dituntut untuk menyelesaikan. Bagaimana perkara ini diselesaikan dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan fakta. Nah, dalam konteks persidangan hari ini, saya tidak ingin berlama-lama, tentunya Bapak pun juga tidak ingin berlama-lama, para pihak karena masih ada kepentingan yang lain dan kami pun ada sidang yang lain. Hari ini agenda persidangan kita adalah pembacaan gugatan perlawanan.
Toh kalau kemudian nantinya saudara penggugat keberatan atas apa yang disampaikan, ya, keberatan dengan kehadiran kuasa hukum yang hanya memberikan kepada saudara Ali, ya silahkan nanti saudara tuangkan, lewat penyampaian saudara, ya, seperti itu, ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Tadi Yang Mulia berkata bahwa Yang Mulia tidak punya kepentingan apa-apa. Itu adalah sebuah statement yang sangat saya hargai. Saya berterima kasih Yang Mulia. Tetapi Yang Mulia, kembali lagi pertanyaan saya belum terjawab dengan clear Yang Mulia. Pertanyaan saya sangat jelas dan saya tanyakan kepada terlawan Yang Mulia. Mohon kalau bisa Yang Mulia jangan kalau mohon maaf Yang Mulia, seolah-olah membantu terlawan Yang Mulia. Sebentar. Oke, Sebentar ya. Saya ulangi, saya tidak membantu ya. Saya memberikan kesempatan tidak hanya kepada saudara, tetapi kepada terlawan. Tadi sudah saya sampaikan, ada hal yang mau saudara sampaikan atas tanggapan saudara, dan terlawan sudah menyampaikan itu di hadapan majelis hakim. Nah, kemudian saudara mempertanyakan kembali lagi. Nah, majelis hakim menyampaikan sesuai dengan aturan dan bagaimana mekanisme persidangan. baik Yang Mulia. Makanya Yang Mulia, bukannya saya terus mempertanyakan hal yang sama, tetapi memang pertanyaannya belum terjawab Yang Mulia. Alangkah baiknya kalau dijawab. Jadi maksud saya begini Yang Mulia, saya membuat 4 orang. Yang memberi surat kuasa 1 orang. Pertanyaan saya, apakah ini dibenarkan itu saja Yang Mulia? Kalau ini dibenarkan, tentu saya perlu dikasih tahu undang-undang apakah yang dipakai oleh terlawan untuk membenarkan hal tersebut. Silakan Yang Mulia. terlawan yang disampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya apa-apa yang perlu kami sampaikan tadi sudah cukup jelas Yang Mulia, bahwa sebenarnya inti permasalahan ini karena ketidaktahuan dahulu penggugat melawan penggugat dalam menyusun formula legal standing ini. Pelawan dahulu penggugat ini mencampur-adukan 4 person, kalau kita bicara individu 4 person menjadi satu predikat, yaitu penggugat awalnya. Sementara kita dalam konteks persidangan tata usaha negara yang tidak dikenal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali penggugat karena ketidaktahuan dan keterbatasannya mengulangi hal yang sama dalam persepnya yang disebutnya lah 4 person itu sebagai keempat-empatnya sebagai terlawan, alih-alih 1, 2, 3, 4. Sehingga kami berpendapat, kami tetap tunduk pada acara peradilan tata usaha negara yang kami pahami yang mulia, bahwa yang menjadi subjek dalam sengketa tata usaha negara tentunya adalah selain objeknya adalah KTUN, subjeknya adalah pejabat yang menerbitkan KTUN itu. Idealnya seperti itu. Kami tidak menanggapi atau tidak menyinggung atau tidak berusaha ikut larut dalam kekeliruan pihak lain. Kami tetap tunduk dan tetap pada jalurnya hukum acara tata usaha negara yang kami pahami bahwa yang menjadi subjek dalam perkara itu adalah pejabat. Oleh karenanya SKU kami demikian ada. Terima kasih. Oke. Gimana? Mohon saya dikasih izin untuk memberikan tanggapan Yang Mulia. Jadi terlawan berkata bahwa 4 person menjadi satu predikat, yaitu tergugat. Saya mengakui kesalahan ini Yang Mulia. Apabila memang ini salah Yang Mulia ya, karena saya sendiri tidak terlalu paham hukum. Kan menurut terlawan seharusnya kan 1 person A, person B, person C, person D sebagai 4 tergugat menurutnya terlawan. Tetapi kalau begitu ceritanya, kenapa cuman si Rahmat Ali yang memberikan kuasa? Kenapa tidak orang kedua? Kenapa tidak orang ketiga? Kan itu pertanyaan berikutnya. Kemudian terlawan mengatakan bahwa subjeknya adalah pejabat yang menerbitkan katun, seolah-olah bahwa saudara Ali Rahmat yang menandatangani itulah yang menerbitkan katun, yang akhirnya memberikan surat kuasa. Tetapi Yang Mulia, dalam gugatan saya, yang objek menjadi gugatan saya tidak tertulis bahwa itu adalah objek yang dikeluarkan oleh saudara Ali Rahmat Saleh Yang Mulia. Makanya membuat 4 orang Yang Mulia, karena ada 4 orang yang terlibat dan 4 orang ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dalam objek yang saya gugat Yang Mulia. Oke. Ini mau bertanya kepada siapa nih? Kepada terlawan Yang Mulia. Silakan, tanggapi dulu. Izin Yang Mulia, kami sudah diberi ruang dan sudah diberi kesempatan untuk menanggapi. Jadi ya daripada menurut kami Yang Mulia, daripada kita berlarut dalam masalah yang tidak ada ujungnya ini, kami mohon kebijakan Yang Mulia untuk dilanjutkan. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan. Kami mohon izin.
Apakah dalam persidangan ini diperkenankan untuk merekam video yang mulia? Anda merekam? Iya pasti. Pasti yang mulia. Merekam dan menyiarkan ya? Iya. Iya. Sebenarnya hal yang seperti itu harus diberitahu. Ya. Sudah saya beritahu yang mulia dan surat perlawanan saya. Loh, itu sebelum sidang itu diberitahu dulu, izin dulu, ya lewat panitera, pengantin kemudian disampaikan kepada majelis hakim. Baik yang mulia, Ya. kalau begitu, Hmm. yang pertama saya sampaikan bahwa saya sudah membuat suratnya melalui tertulis yang mulia. Jadi bukan hanya izin, tapi saya melakukan surat tertulis yang mulia. Yang kedua, apabila yang mulia tetap meminta izin, saya meminta izin secara langsung sekarang yang mulia. Apakah diizinkan? Untuk apa peruntukannya? Untuk apa yang mulia? Diperuntukkan untuk apa? Untuk transparansi dan anti KKN yang mulia. Oke, baik, kalau untuk transparansi kita izinkan aja ya, supaya publik tahu. Terima Ya. kasih yang mulia. Tahu dan akhirnya kemudian bisa memahami konteks bagaimana sih sebenarnya beracara di pengadilan tata usaha negara. Terima kasih yang Sangat mulia. berbeda konsep beracara di pengadilan tata usaha negara, di peradilan umum dengan peradilan agama dan peradilan negara. Subjeknya berbeda. Saya mungkin bisa dipahami nantinya. Subjeknya berbeda. Subjek itu dilihat dari penggugat dan tergugat. Kalau di peradilan umum itu subjeknya berbeda dengan peradilan administrasi. Siapa sih yang menjadi subjek di peradilan umum? Orang, ya, warga masyarakat. Kalau secara letter like seperti itu. Di peradilan agama, siapa sih? Nah, ini harus dipahami dulu konteksnya. Sebelum kita mau mengajukan upaya hukum terhadap persoalan yang kita hadapi, maka kita harus memahami konteks dan konteksnya. Siapa yang kita akan gugat? Orang per orang atau jabatan? Kalau di peradilan tata usaha negara, secara teoritis dan secara yuridis, konteksnya tentu ada. Anda harus memiliki, para pencari keadilan harus setidaknya memiliki pemahaman tentang siapa yang harus saya gugat. Kalau saya mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, orang perorangan kah atau pejabat? Ini berbeda, ya. Ini berbeda. Konteks mengadilinya berbeda. Pemeriksaannya berbeda. Karena sehingga kadang-kadang masyarakat ini kasih sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, ya, dalam mencari keadilan. Salah satu penyebabnya, ya, pemahaman terhadap siapa yang harus digugat, orang perorangan atau jabatan. Itu pula yang membedakan nantinya terkait dengan objek. Objek di peradilan umum, karena Anda merekam dan ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat dan transparansi sebagaimana yang Anda maksud, maka tidak ada salahnya saya jelaskan. Objeknya pun berbeda. Di peradilan umum itu objeknya apa? Karena di peradilan umum lebih kental kepada sengketa individual, orang perorangan. Makanya kalau kita ke peradilan umum, yang dipersoalkan itu jual beli. Ya, yang dipersoalkan itu sengketa-sengketa yang pewarisan. Ya, itu di peradilan agama seperti apa? Itu tentang terkait dengan perceraian. Di militer apa? Tentu terkait dengan disiplin para militer. Kalau di peradilan tun apa? Nah, ini konteksnya berbeda. Pejabat di dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tentu konteks gugat, siapa yang digugat, siapa yang harus kita dudukan sebagai tergugat, siapa yang harus kita dudukan sebagai penggugat, dan apa objeknya, itu berbeda. Dari sini mungkin kita penggugat akan bisa memilah nantinya. Berdasarkan pertanyaannya, saya kan menggugat orang perorangan Pak Hakim 1, 2, 3, dan 4. Saya tidak akan, tapi dari apa yang saya jelaskan, tentu Anda sudah mengambil intisari, kemudian disubsumsikan, dihubungkan dengan bentuk penetapan yang dikeluarkan dalam proses dismissal. Apa isinya? Tentu kan Anda sudah membaca. Apa isi penetapannya? Apakah memang konteksnya dalam bentuk gugatan ini merupakan kewenangan tun karena yang digugat adalah jabatan, pejabat, atau orang perorangan? Atau objeknya apa? Kan konteksnya itu.
Nah, sehingga di dalam persidangan ini berdasarkan ketentuan pasal 62, ya, itu diatur mekanisme penyelesaian atas gugatan saudara, atas keberatan saudara terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Undang-undang memberikan ruang itu. Nah, kita akan lihat pertanyaannya terkait dengan surat kuasa, apakah boleh Pak Hakim? Ini yang digugat tidak. Nah, ini persoalan kuasa ini bukan berarti kewenangan majelis hakim. Siapa yang berkepentingan di situ? Kalau Anda mengatakan secara individu, yang memberikan saya menggugat satu orang. Kalau secara individual dalam konteks hubungan pemberi kuasa dan penerima kuasa, tidak dalam konteks administrasi, dalam konteks jabatan, sah-sah saja. Toh juga kalau kita lihat dalam konteks administrasi dan jabatan sebagai pemangku kewenangan, pemberi kuasa ini merupakan kepala kantor yang diberikan kewenangan untuk mewakili instansinya. Kan begitu. Makanya saya antar dari siapa subjeknya, siapa objeknya, apa objeknya, kewenangan mengadilinya seperti apa. Saya kira seperti itu ya. Karena konteks hari ini adalah pembacaan gugatan perlawanan, tentu ini bagian yang kita harus sampaikan ya kepada, saya sudah gering ini menjelaskan, sampaikan kepada penggugat, kiranya bisa dipahami ya. Kita lanjutkan saja dari Mohon maaf yang mulia. Mohon maaf yang mulia, saya mohon izin untuk masih bertanya yang mulia. Terima kasih yang mulia sudah memberikan jawaban, sudah memberikan penjelasan. Kita sangat berterima kasih yang mulia, terutama orang-orang yang belum mengerti hukum seperti saya yang mulia. Tetapi yang mulia, terlawan di sini sama sekali belum menjawab pertanyaan saya. Saya tidak bermaksud untuk meminta jawaban lagi ya. Tetapi telah kita pahami bahwa tergugat di sini sebagai seorang pejabat pemerintah yang mulia, yang mengerti hukum. Alih-alih menjawab pertanyaan saya dengan jelas dan tegas, tetapi justru berupaya memutar-mutar dan berupaya untuk menghindari menjawab dengan jelas yang mulia. Pada akhirnya kemungkinan besar yang mulia akan mempersilahkan persidangan ini yang saya kira sudah cacat secara surat tugas itu harus dilanjutkan. Baik, saya bisa terima yang mulia, tetapi kembali lagi saya bertanya kepada yang mulia, apakah dibenarkan 4 orang yang saya gugat, 1 orang memberikan surat kuasa, apakah yang mulia berpandangan bahwa 1 orang ini dapat mewakili keempat-empatnya saja? Saya tidak bisa, saya sudah jelaskan ya, kalau konteksnya individual, ya tentu individual, ya tentu tidak bisa mewakili, ya individual. Kuasa ini kan kita harus pahami hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam surat kuasa itu individual yang mulia. Dia tidak kalau melihat kalau kita melihat dari sisi individualistik, sisi keperdataan, tentu tidak bisa diberikan perwakilan oleh, kecuali ada kuasa baru lagi. Tapi kalau dari sisi administrasi ya, kalau kita melihat pemahaman dari tergugat yang disampaikan tadi, konteks pemahamannya kan dari sisi administrasi, bahwa yang dimaksud oleh pemahaman tergugat ini, si Pak Ali siapa? Ali Rahmat SH ini merupakan kepala kantor dari KPP Taman Sari. Secara jabatan tentu mewakili institusi. Tapi kalau kemudian yang digugat pun perorangan ya, digugat perorangan, tentu Ali Rahmat ini tidak bisa mewakili dalam konteks kepentingan dari Ira, Indiasi, dan Ridwan. Lantas bagaimana Pak kalau yang hadir cuma si Ali? Tidak ada persoalan secara hukum karena si Ali sudah memberikan kuasa kepada para kuasanya dalam konteks ini. Kan begitu ya? Bisa dipahami? Atau ada mau ditanya lagi? Oke, silakan. Jadi intinya, mohon maaf yang mulia, saya hanya berusaha memahami yang mulia ya. Jadi maksudnya di sini karena dari sisi administrasi, maka saudara dari sisi jabatan ya, jabatan, maka saudara Ali Rahmat merasa bahwa secara administratif dia adalah
orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sehingga dia bolehlah mewakili yang lainnya yang mulia. Ya. Termasuk siapapun yang digugat dalam Siapapun kantor yang tersebut, digugat, dia mewakili yang mulia. Betul Ya. sekali. Baik yang mulia. Saya terima kasih kepada yang mulia atas penjelasannya. Ya. Nah, tetapi yang mulia saya ada tambahan lagi yang mulia mengenai surat kuasa bahwa menurut pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan buku 2 Mahkamah Agung RI halaman 825, pihak tergugat itu dapat memberikan surat kuasa kepada advokat atau memberikan surat tugas tanpa materai kepada pejabat pada instansi pemerintahan badan atau tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, dari uraian ini, maka seharusnya kuasa hukum tergugat menggunakan surat tugas, bukannya surat kuasa, seperti yang ditujukan dalam persidangan ini, yang mulia. Jadi, mohon petunjuk dari yang mulia, apakah terlawan di sini itu dikuasakan oleh advokat kah, atau oleh pejabat tata negara? Kalau oleh pejabat, seharusnya surat tugas, yang mulia. Oke. Kalau dia kemudian pejabat tata usaha negara, harusnya Surat tugas. surat tugas. Tetapi yang disampaikan pada persidangan ini adalah surat kuasa. Ya, kalau begitu yang disampaikan nanti pada persidangan sebelumnya Anda nanti tidak lanjuti ya. Izin yang mulia, sebenarnya ini juga berangkat dari kesesatan pelawan ya, bahwa dalam persidangan itu kami merepresentasikan prinsipal tentunya dengan surat kuasa. Tapi tidak lepas kami sebagai aparatur pemerintah yang keberangkatan kami atau tindakan kami sini juga harus didasari dengan surat tugas ini. Ya. Kami sudah memiliki surat tugas. Silakan. Ini ada surat tugas. Jadi apa yang saya buat ternyata disangkut. Boleh saya lihat, kemudian? Silakan, Ari. Oke, Rahmat. Ya. Oke. 4 orang ya? Ini 2, oke 3. Silakan. Ya. Jadi setelah persidangan baru Pak Fokus siapa yang dicatat? Jangan nanti dicatat. Tapi maksudnya di luar persidangan Pak, Di luar persidangan, ya. Baca berkas. Itu Supaya lebih memudahkan Bapak waktu. Kalau Ya. di persidangan kan terbatas Pak waktunya, ya terbatas. Kenapa? Kami masih banyak jadwal sidang yang lain, mengantisipasi yang dari para pihak yang lain juga. Ya. Oh. Hadir, ini. Mohon maaf ya, ini dari KPP, yang ini dari Direktorat Peraturan. Apa bedanya ini? Silakan terbuka. Ya, tentunya kan kami sebagai ASN itu ya, kami bergeraknya di bidang advokasi atau bertanggung jawab. Oke. Dari peraturan kami kan dapat Oke. Kami diminta berbeda kalau untuk Bapak OJI dia diambil. Tapi masih dalam satu institusi. Oke. Ini sama seperti kami BPN dan kantor BPN ya. Tim kuasa hukum dari Kanwil mewakili kepentingan. Maaf ya, mulia. Kalau kita baca agendanya, permintaan keterangan dan penjelasan dalam acara perbaikan pembacaan gugatan nomor 48 yang mulia. Gugatan perlawanan maksudnya. Iya, tidak ada perlawanan yang mulia di sini. Ini nomor perkaranya, mohon maaf Pak, saya sebut betul. Oke. Iya. Nomor perkaranya adalah perlawanan, PLW. Oh iya. Iya. Tetapi di sini nggak ada keterangan perlawanan ya, mulia. Apakah boleh? Registernya Pak, Bapak lihat registernya, gugatan perlawanan. Jadi pelihat tidak perlu dilihat. Cukup Kan keterangannya, dia hanya menyampaikan keterangan saja dalam persoalan ini. ini permintaan keterangan, kemudian bukan menyampaikan keterangan. Ya, mulia. Permintaan keterangan, ya mungkin salah redaksional. Jadi mohon maaf, apakah saya pertanyaan? Jadi di sini tidak ada penjelasan ya, mulia. Bentar. Nomor perkaranya Pak, lihat gugatan. Ya. Jadi kalau nomor sama, jadi kalau nomor sama, tujuannya sudah jelas dalam rangka pemeriksaan. itu kan nggak apa-apa. Mohon maaf. Kita lihat sama yang mulia aja. Iya. Sudah tertulis yang mulia.
tidak ada di sini dalam menghadiri perlawanan yang mulia. Oke. Memang betul nomornya. Pertanyaan saya, apakah jika nomor itu yang lain boleh kita Ya, coba kita lihat isi surat tugasnya ya, supaya jelas ya kan. Agendanya meminta keterangan dan penjelasan. Iya. Ya, agenda penjelasan dalam acara perbaikan pembacaan gugatan nomor 648/PLW perlawanan ya. Cuma konteks isi daripada redaksinya memang keliru ya, keliru ya. Menghadiri dalam surat tugasnya seharusnya menghadiri persidangan dalam persidangan ya. Oke, nanti diperbaiki ya. Oke, kemudian yang kedua ini persidangan, menghadiri sidang penanganan perkara gugatan perlawanan hari Selasa. Oke, jadi ini ya, ini. Ya, ada yang mau sampaikan? Baik yang mulia. Jadi begini yang mulia sudah menyampaikan ini salah. Oke. Terlawan sudah mengakui ini salah. Oke. Saya rasa Maksudnya adalah menghadiri ya. ya. Oke. Ini persidangan bisa catat yang mulia. Oh. Apabila kita membiarkan ini terjadi yang mulia. Oke. Ini kalau saya bilang, Ya, salah, oke. Sekarang begini, kita ikut aja. Pada siapa ini? Kepada yang diberikan tugas untuk menghadiri perlawanan siapa? Itu yang hadir. Oke. Oke. Sementara Pak Alirologi bisa silakan menunggu di ruang persidangan. Clear ya? Oke. Kita sesuai dengan apa dan bentuk isi surat kuasa. Silakan menunggu Pak. Terima kasih. Cukup? Kita lanjutkan? Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, saya berterima kasih banyak kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk sama-sama mencari jalan keluar Yang Mulia. Tentu saja ini hal yang penting Yang Mulia, di mana legal formal adalah hal yang sangat penting. Ketika kami Yang Mulia wajib pajak datang ke kantor pajak, apabila kami salah membuat surat kuasa, kami disuruh pulang Yang Mulia. Kami tidak disuruh perbaiki minggu depan ya, enggak Yang Mulia. Kami disuruh pulang Yang Mulia. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Terima kasih. Jadi kita persilakan kepada Pak Oji, silakan duduk di ruang persidangan. Karena konteks di dalam surat kuasanya berbeda, surat tugasnya berbeda. Saya kira cukup ya. Terima kasih Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan perlawanan terkait dengan gugatan perlawanan saudara. Ya, silahkan disampaikan hal-hal yang sifatnya mendasar, tidak perlu dibacakan semua ya. Tetapi poin-poin besar dari gugatan perlawanan tentunya yang nantinya akan ditanggapi dengan jawaban atas gugatan saudara. Sebagaimana disampaikan bahwa konteks pemeriksaan perkara adalah singkat, adalah pembacaan gugatan, kemudian tanggapan atas gugatan saudara. Tentu jika ada bukti tertulis yang akan dihadirkan oleh pihak penggugat nantinya, begitupun juga dengan tergugat, jika ada ya silakan nanti dipersiapkan memang sedari awal ya. Nah, dalam konteks persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan perlawanan, saya persilakan kepada penggugat untuk menyampaikan hal-hal atau poin-poin utama, poin-poin pokok pikiran di dalam gugatan perlawanan saudara. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih kepada teman-teman pelawan. Poin-poinnya sebagai berikut yang sederhana saja. Ya. Yang pertama bahwa penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai gugatan saya itu ditolak atau tidak diterima dengan alasan bersifat umum Yang Mulia. Nah, jadi ini adalah sebuah pengumuman dilarang merekam di kantor KPP Jakarta Taman Sari yang dianggap bersifat umum. Karena bersifat umum, maka saya sebagai individual tidak bisa atau Yang Mulia tidak berwenang atau tidak bisa melakukan persidangan. Itu alasan dari hakim dismisal. Bagaimana? Coba dulu. Jadi maksudnya? yang saya gugat dalam surat gugatan adalah objeknya itu adalah sebuah pengumuman Yang Mulia. Pengumuman itu tidak punya nomor dan tidak punya tanggal dan tidak punya siapa punya tanda tangan. Nah, sehingga saya mengatakan pengumuman ini merugikan saya. Yang dimaksud merugikan adalah saya tidak bisa masuk ke kantor pajak karena dengan alasan-alasan yang macam-macam yang tidak ada dasar hukumnya. Oke. Gugatan saya ini dikalahkan atau dibilang tidak dapat diterima oleh hakim. Nah, tidak boleh diterima oleh hakim dengan alasan pengumuman itu bersifat umum, yaitu telah masuk dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun. Nah, jadi dalam sidang perlawanan ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama saya
memberitahukan yang pertama adalah bahwa ini dapat diterima ya perlawanannya. Yang ketiga adalah bahwa saya menyangkal penetapan petun tersebut yang menyatakan bahwa gugatan itu sebagai pengaturan yang bersifat umum. Empat, bahwa gugatan itu saya bantah dalam hal tidak termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, mohon maaf bahwa Ibu Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH telah gagal paham yang mengenai objek sengketa tersebut. Sebuah pengumuman yang dibuat oleh pejabat pemerintah itu haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mulia. Faktanya, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada nomor terhadap pengumuman tersebut, tidak ada tanggal terhadap pengumuman tersebut, sehingga pengumuman tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai katun atau bisa, tetapi dapat juga dikategorikan sebagai tindakan faktual, yang mulia, yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan AAUPB pasal 10 angka 1 huruf E Undang-Undang AP. Yang kedua, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman itu melanggar Undang-Undang AP, yang mulia, pasal 10 angka 1 huruf A mengenai kepastian hukum. Karena tidak ada unsur kepastian hukum di dalam pengumuman tersebut, yang mulia. Tidak ada suatu kepastian hukum atau dasar hukum yang sah ataupun yang benar atas tindakan faktual tersebut, yang mulia. Absennya dasar hukum menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi kita semua, bagi semua pihak yang pada akhirnya merugikan saya selaku warga negara, masyarakat, yang mulia. Yang ketiga, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman itu juga telah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 10 angka 1 huruf F mengenai keterbukaan atau transparansi. Karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja, yang mulia, ingin menutupi tindakan mereka atau perbuatan apapun yang akan terjadi di dalam kantor itu, ingin ditutup-tutupi. Itu adalah pendapat kami. Sehingga menjadi tidak transparan, tidak terbuka, dan jelas-jelas telah melanggar prinsip asas-asas keterbukaan informasi, yang mulia, dalam pemerintahan yang baik. 4. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa pengumuman tersebut telah melanggar Undang-Undang AP pasal 10 angka 1 huruf G, kepentingan umum, yang mulia. Kenapa? Karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja tidak mau peduli nih dengan kepentingan umum, yang mulia, atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat. Kita warga, mereka ini pejabat, mereka memberikan pelayanan kepada kami, tapi dia nggak peduli dengan keinginan kami, nggak peduli dengan kepentingan kami. Warga masyarakat, saya sangat ingin tahu, yang mulia, bagaimana sih proses pelaksanaan tugas pemerintah mereka ini. Mereka pejabat, ya, itu merupakan kepentingan kita bersama warga masyarakat untuk tahu, untuk mendapatkan kepentingan kami, untuk mendapatkan transparansi terhadap apa sih yang mereka lakukan terhadap uang kami ini, uang rakyat, yang mulia. Nomor 5, fakta persidangan juga telah menunjukkan bahwa pengumuman itu telah melanggar Undang-Undang AP pasal 10 angka 1 huruf H, pelayanan yang baik. Karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja, yang mulia, tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang keinginan pribadinya, yang mulia, tidak terpenuhi. Padahal keinginan pribadi yang sangat absurd tersebut tidaklah berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang mulia. Nomor 6, saya mohon maaf lagi, yang bahwa Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH telah menunjukkan keberpihakan sejak awal, yang mulia. Mohon maaf, yang mulia, dimulai dari toleransi terhadap surat kuasa yang telah salah dibuat oleh pejabat tergugat. Di antaranya seharusnya surat tugas, bukan surat kuasa. Tetapi mohon maaf, hakim tetap menerima surat kuasa tersebut. Kemudian surat kuasa dibuat oleh 4 orang, seharusnya surat kuasa oleh 4 orang, tetapi hanya 1 orang tergugat. Saya sudah mengajukan protes, tetapi tidak diindahkan oleh hakim. Kemudian keberpihakan hakim ini, mohon maaf, yang mulia, telah menyebabkan sesat pikir, yang mulia, gagal paham, dan penetapan yang salah terhadap gugatan dari penggugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun isi dari gugatan, yang mulia. Itu saja, yang mulia, poin-poin. By the way, yang mulia, dapat saya sampaikan bahwa bukti tidak pernah diperlihatkan di persidangan, yang mulia. Yang saya bukan sebuah objek. Objek itu saya tidak mendapatkan salinannya, yang mulia, sebuah pengumuman tersebut. Yang mulia, hakim tidak pernah meminta barang itu disampaikan di pengadilan. Sehingga, yang mulia, apakah meyakini itu benar-benar ada objek itu? Sampai hari ini tidak diminta kepada tergugat, yang mulia. Tentu saja hal itu perlu dibuktikan di persidangan, perlu dimunculkan di persidangan, supaya ditanya, oh ini apa, yang mulia. Nanti dalam persidangan ini silakan dibuktikan. Dari mereka, yang mulia? Nanti dibuktikan. Kami akan memberikan kesempatan, karena ini adalah objek gugatan ala saudara, ini adalah terkait dengan pembuktian pengumuman. Terima kasih. Ya. Kalau kita melihat landasan teoritisnya, dan itu sudah jelas
di dalam undang-undang pasal 1 angka 10, pasal 1 angka 9. Bisa dilihat itu karakteristik ya. Apakah itu masuk dalam klausul atau seperti yang dikatakan oleh saudara? Nah, tentu kita akan lihat nantinya. Ya, oke. Terkait dengan tanggapan, terkait dengan pembacaan gugatan perlawanan yang secara garis besar sudah disampaikan oleh penggugat, kami persilakan tentunya kepada saudara terlawan ya, untuk menanggapi. Bisa secara tertulis dan secara sengit. Ya. Kami berikan kesempatan secara tertulis saja, ya. Nah, memang ada banyak hal yang tentunya ini sebenarnya hal yang mudah. Sangat mudah yang mulia, sangat simpel yang mulia. Jadi, bagaimana memberikan pelayanan Setuju yang mulia. kepada masyarakat. Setuju yang mulia. Sepanjang itu disampaikan secara transparansi, tentu masyarakat akan banyak bertanya-tanya. Setuju yang mulia. Saya kira lewat kuasa hukum yang akan menguraikan secara jelas dan lugas nantinya. Terima kasih yang mulia. Yang bisa membuat penggugat menjadi mengerti dan memahami penggugat pelawan dan melawan, kemudian bisa diselesaikan secara damai. Ya, kita berikan kesempatan kepada saudara minggu depan. Yang mulia mohon izin, kami belum dapat salinan. Oh iya, kita kasihkan aja ya. Yang kopi ya. Oke. Ini gugatan perlawanan saya serahkan ya, penggugat ya. Baik yang mulia. Ada tanggal 16/1/2004. Ya. Oke, silakan. Kita berikan kesempatan kepada terlawan nantinya untuk menanggapi ya perlawanan yang sudah disampaikan yang secara garis besar disampaikan oleh pelawan. Jadi pun juga bisa dipahami apa maksud sebenarnya tujuan dari gugatan perlawanan ini sebenarnya apa. Ya, tadi secara garis besar terkait dengan pelayanan. Apakah betul dan bagaimana proses pembuktiannya nanti pun juga majelis hakim secara objektif. Majelis hakim akan secara objektif memberikan kesempatan tidak hanya pada tergugat selaku pemangku jabatan, selaku pihak yang diberikan kekuasaan atas kewenangan lewat undang-undang, termasuk juga pelawan. Jika ada hal-hal yang perlu dibuktikan, silakan dibuktikan dalam konteks pemeriksaan perlawanan ini. Ya, sebagaimana terus saya sampaikan, jika gugatan perlawanan ini dikabulkan, tentu ya, kita akan masuk pada persidangan selanjutnya. Ada rule-rule, ada aturan-aturan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Saya kira begitu ya. Mohon izin yang mulia. Ya. Bolehkah saya minta izin kepada yang mulia untuk memerintahkan kepada terlawan untuk minggu depan menghadirkan objek yang sedang dilawankan yang mulia? Ada tahapan. Oke. Gugatan perlawanan tentu kan ditanggapi dulu. Jadi setelah pembacaan perlawanan, gugatan perlawanan, kemudian tanggapan, setelah itu masuk pada fase pembuktian, kemudian kita akan mengikat. Saya kira begitu. Ya. Baik yang mulia. Minggu depan. Tanggal berapa itu? Tanggal 23. Pukul berapa siapnya? Yang mulia, saya tanggal 23 ada sidang yang lain ditunjuk juga yang mulia. Apakah ini bisa di hari yang sama? Tidak ada masalah, yang penting waktunya. Bebas yang mulia. Bebas. Saya sih bebas saja. Iya, kapan Anda siap? Takutnya ketika sidang sini dipanggil lagi sidang yang berikutnya. Ya, harusnya kapan Anda siap? Di panggilan sidang saya berikutnya tanggal jam 10 yang mulia. Jam 10 ya. Kita lihat mana yang duluan. Oke, yang mulia. Kalau Anda duluan pelapor, saya kira tergugat on time ya. Jam 10 sudah atau jam 11 ya, toleransi 1 jam. Oke. Ya, mana yang duluan? Kita fleksibel aja. Saya tinggal bilang ke Iya, melapor kita fleksibel aja karena di perkara ditun ini ya, perkara yang masuk itu ini cukup banyak. Tentu antrian sidang bukan hanya kita. Jadi siapa yang PP-nya pun cuma ya, majelisnya pun juga terbatas. Baik, yang mulia. Tentu kalau kami sidang perkara yang lain berharap untuk menunggu. Karena Baik. tentu pelayanan peradilan yang cepat pun juga kami harus laksanakan. Jadi makanya saya tanya kesiapan saudara jam berapa. Kalau saudara siapnya jam 10 ya jam 10 kita mulai.
Saya siap yang mulia, cuman surat panggilannya yang itu sudah jam 10. Jam 10. Jam berapa Anda siap? Saya nggak mau kemudian saudara protes-protes lagi nanti kamu. Soal pelayanannya kurang maksimal. Saya nggak mau seperti itu. Jam berapa siapnya saudara? Bagaimana kalau tetap jam 10 yang mulia? Tetapi nanti saya tinggal bilang ke orang Oke, depan kita bahwa fleksibel ya. saya sidang sama. Gitu, Oke, Pak. kita fleksibel ya. Baik, Kita yang mulia. fleksibel. Misalnya Pak siapa fungsiawan di perkawaian ada sidang, kita tentu menunggu. Baik yang mulia. Ya. Tapi kapan sudah siap, relawan juga sudah siap, kemudian kita sidang. Oke. Dari Ya. relawan bagaimana? Karena kan mungkin juga orang yang sama nanti. Oh iya, tentu saya akan bertanya kepada yang bersangkutan. Siapnya kapan? Sama? Jadi mungkin agak sabar lah ya kalau Iya. telah dia memerintahkan kami, menanya siapa kami. Tentunya kami tunduk dan patuh pada majelis yang majelis telah Baik. memberi kebijakan jam berapa kami patuh. Sesuai porsinya aja. Iya, bisa jadi kenapa di sidang. Oh, saksi juga itu. Ini kan ada perkara cukup banyak. Bisa. Jadi kita fleksibel aja ya. Baik, Kapan Anda sudah siap, lapor, kita langsung sidang. Pokoknya hari yang sama yang mulia. Hari yang sama. Baik, Kita agendakan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang jawaban atas gugatan perlawanan atau tanggapan terlawan atas gugatan perlawanan. Ada hal yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, dari terlawan? Sementara cukup. Cukup ya. Hal-hal yang kemudian seperti yang mana disampaikan dalam persidangan selanjutnya, silakan dibuatkan surat tugas. Agendanya apa? Diikuti sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Karena kalau tidak, ya tentu kita sesuaikan dengan isi daripada surat tugas. Saya kira begitu. Terima kasih Ya, baik. Dengan ucapan terima kasih, persidangan gugatan perlawanan ini kita lanjutkan persidangannya pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang cukup? Ya hanya sekedar rekam, sebenarnya saya mau panjang karena saya pendidik Pak orangnya. Dosen juga, saya sebenarnya dosen untuk mengajar betul khususnya. Menyangkut tadi waktu, jangan sampai dari kata ketua majelis itu juga kalau datang mau dilayani nggak bisa kita apa laporan dari bawah kita sidang. Terus yang harus dipahami bersama, di pengadilan itu beda dengan peradilan umum. Ada saring namanya, itulah dismissal proses oleh ketua pengadilan. Ada pemeriksaan persiapan. Maka tadi jelas itu sebenarnya itu apa yang sebagai tergugat itu siapa, objeknya apa, dituntut harus jelas Pak. Nanti kalau nggak jelas, itu dismissal proses. Lolos di dismissal proses, ada namanya pemeriksaan persiapan. Majelis hakim memberikan nasihat. Di dalam masa itu juga bisa ditempuh juga sebelum masuk pokok perkara. Nah, maksudnya apa? Karena tidak ada waktu lagi kita untuk memberikan edukasi karena Bapak rekam sebenarnya kalau tidak diperuntukkan dua hal lain itu tidak masalah, ya. Sepanjang itu diperuntukannya dengan benar karena ada undang-undang ITE terhadap itu, kan begitu, ya. Sepanjang undang-undang ITE itu tidak dihapus. Itulah bedanya peradilan tun hakimnya dengan peradilan umum. Dominis litis hakim peradilan tun, sifatnya aktif. Jadi ada dismissal proses, sebelum gugatan masuk ada dismissal proses, ada pemeriksaan persiapan, baru sidang terbuka untuk umum. Itu dia. Jadi beda benar Pak auranya. Coba Bapak membaca tentang peradilan itu seperti apa. Objeknya harus jelas, tergugatnya harus jelas. Nggak ada tergugat nggak jelas di dalam gugatan itu. Karena yang digugat itu keputusan atau tindakan Pak Ketua. Harus jelas siapa yang melakukan tindakan itu di dalam undang-undang. Ingat, Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang Tun 586 dan ada perubahan kedua itu sifatnya umum. Kalau ada kasus di Tun itu kalau sifatnya umum hanya sebagai pintu masuk. Tapi yang dilanggar harus cari peraturan yang terkait dalam sengketa itu. Bukan undang-undang itu sebagai rujukan, tapi dia pintu masuk karena sifatnya Bahkan begitu, Bapak bicara dari pasal 10
Oke, itu sifatnya umum. Harus keterbukaan, ya. Gimana ya nggak terbuka? Seharusnya kan begitu. Tapi itulah untuk pembelajaran kita. Karena Bapak merekam sepanjang tidak diperuntukkan atau dipergunakan dengan yang negatif, monggo silakan. Namun kalau tidak, undang-undang ITE pasti yang harus diterapkan. Kan itu Pak konsekuensinya. Karena mengambil video, ya itu yang bisa majelis sampaikan. Jelas tergugat dari siapa, objeknya siapa. Dalam itulah ada sortir namanya. Belum masuk sidang terbuka untuk umum. Lain di perdata. Ya Pak ya, bisa dipahami ya. Terima kasih Yang Mulia. Berharap pertemuan ini nanti kemudian bisa mengedukasi itu semua. Terima kasih Ya. Yang Mulia. Baik, mengucapkan terima kasih. Persidangan ini selesai dan